Halo teman-teman semuanya, di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat website di komputer kita sendiri ya, atau di PC, di laptop juga bisa, atau istilahnya disebut dengan localhost. Artinya website yang akan kita buat ini hanya bisa diakses di komputer kita ya, tidak bisa diakses oleh komputer yang lain atau tidak bisa diakses di internet. Hal ini sangat bermanfaat sekali, khususnya bagi kita yang sedang belajar membuat website. Jadi kita tidak perlu menyewa hosting dan domain terlebih dahulu untuk belajar membuat website. Nah, langsung saja kita simak penjelasannya. Pertama, kita masuk ke browser. Kemudian kita masuk ke alamat localwp.com. Nah, ini ya. localwp.com. Kemudian enter. Nah, di bagian ini kita klik download. Nah, kemudian kita pilih apakah OS yang kita gunakan itu Windows atau Mac atau Linux ya. Kita pilih di sini. Jika teman-teman memakai Windows, silahkan pilih yang Windows. Di sini saya pakai Mac ya, jadi pilihnya yang Mac. Kemudian ketika nama kita isi ya form yang ada di sini. Kemudian nomor HP juga diisi. Nah, kemudian klik get it now ya. Klik ini. Nah, dan akan mendownload secara otomatis. Nah, di sini hasil downloadnya ya. Kita double klik saja. Nah, ini double klik lagi. Di Windows juga sama ya, kita tinggal double klik saja. Kemudian nanti muncul perintah-perintah dan kita ikuti saja ya alur instalasinya. Nah, muncul tampilan seperti ini ya. Ini file yang kita download tadi, setelah diinstal muncul tampilannya seperti ini. Kemudian kita klik yang ini ya, create a new site. Nah, di sini kita akan menambahkan ya nama halaman yang akan kita buat atau nama domainnya ya. Misalkan kita tulis latihan bikin web. Nah, teman-teman bebas memasukkan namanya, misalkan mau nama sendiri atau apapun itu bisa ya. Kemudian klik continue. Nah, di sini kita pilih yang free verse saja ya. Custom juga bisa. Nah, ini ada PHP-nya mau versi berapa, web servernya. Nah, supaya lebih mudah kita pilih yang default-nya saja yang ini. Kemudian klik continue. Nah, kita membuat username dan password-nya di sini. Nah, silakan teman-teman buat sendiri. Kemudian klik add site. Nah, ini karena di Mac ya, jadi apabila kita ingin menginstal sesuatu itu harus memasukkan username dan password terlebih dahulu. Tapi kalau di Windows biasanya tidak ada. Jadi diabaikan saja yang tadi. Nah, di sini sedang proses menginstal WordPress-nya. Jadi kita membuat website itu dengan WordPress ya. Nah, ini sudah selesai. Kemudian coba kita lihat, buka halaman. Nah, ini halaman website kita sudah jadi ya teman-teman. Tinggal kita mengedit tampilan yang ada di sini. Nah, ini coba kita lihat latihan bikin web.local. Biasanya kan kalau domain itu .com, .id, .net dan lain sebagainya ya. Tapi karena ini localhost dan hanya bisa diakses di komputer kita saja, ini extensionnya juga .local ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita masuk ke dashboard WordPress-nya? Nah, kita ada dua cara di sini. Bisa langsung di sini ya, ketikan wp strip
admin. Nah, ini nama domain kita, latihanbikinweb.lokal, kemudian /wp-admin, enter. Atau kita bisa juga ke aplikasi yang tadi. Nah, kita klik di sini admin ya, klik admin. Nah, di sini langsung masuk ke sini ya, sama. Bebas menggunakan cara yang mana. Nah, kemudian di sini kita masukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Tadi username-nya latihan bikin web. Kemudian klik login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari WordPress-nya. Nah, di dashboard ini kita akan mengedit tampilan website kita. Nah, sekarang coba kita lihat tadi ya tampilannya latihan bikin web. Latihan bikin web.lokal. Nah, tadi tampilannya seperti ini ya. Ini tampilan default dari WordPress-nya. Nah, kita akan mengubah tampilannya sesuai dengan desain yang kita inginkan. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Ada menu-menu di dashboard-nya itu ada post. Kalau post itu kita akan menambahkan postingannya atau artikel-artikel. Ini kita di sini. Ini ada bawaannya. Kita bisa hapus saja, klik trash atau dibiarkan saja. Kemudian ini ada media apabila kita mau memasukkan gambar, file-file, dokumen, dan yang lainnya. Kemudian di sini ada halaman, ada komen juga. Nanti kalau ada yang komen di artikel di website kita, nah akan muncul di sini. Kemudian di sini juga ada bagian tema. Nah, kita bisa mengganti temanya. Misalkan di sini ya, ini tema defaultnya itu bawaannya ini ya 2021. Kita bisa ubah temanya di sini. Nah, kita pakai hello. Nah, yang ini ya, Hello Elementor. Kemudian kita install. Nah, kemudian kita aktifkan ya. Kita coba mengganti temanya. Nah, ini sudah aktif ya, Hello Elementor. Nah, kita lihat perubahannya. Yang tadinya tampilannya seperti ini, kita refresh. Nah, karena temanya sudah diubah, jadi tampilannya juga berubah menjadi seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuat halaman beranda website kita ya. Di sini kita akan membuat desain website kita. Nah, kita masuk ke bagian page. Kemudian, nah ini halaman-halaman defaultnya ya yang sudah ada dari WordPress-nya. Kita bisa hapus saja. Nah, kemudian kita membuat halaman yang baru yang akan kita jadikan halaman utama. Nah, misal kita bikin nama halamannya itu beranda. Kemudian klik publish. Nah, kita sudah membuat halaman beranda ini ya, akan tetapi kita kosongkan dulu. Coba kita lihat kembali ke dashboard. Nah, ini sudah ada halaman beranda yang kita buat ya. Nah, dan kita akan ubah halaman beranda ini menjadi halaman utama kita, halaman yang ini ya. Jadi ketika kita ketikkan latihan bikin web.lokal, nah akan muncul halaman beranda ini ya, akan kita setting. Caranya bagaimana? Nah, kita masuk ke bagian setting. Kemudian reading. Nah, di sini kita pilih yang static page ya, yang ini. Kemudian home page-nya itu kita pilih beranda ya. Nah, di sini hanya ada satu pilihan karena memang tadi kita baru membuat satu halaman ya. Jadi kita pilih yang beranda. Kemudian save. Nah, ini sudah tersimpan ya perubahannya. Kemudian kita lihat. Kita perhatikan tampilan yang sebelumnya seperti ini, kita refresh lagi. Nah, ini jadi beranda ya. Beranda itu halaman yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita akan edit halaman ini untuk membuat desain yang bagus. Nah, kita akan menggunakan sebuah plugin yang akan memudahkan desain web kita, yang namanya itu Elementor ya. Kita masuk ke plugin, kemudian add new. Kemudian di sini kita ketikkan Elementor.
kemudian install. Nah, kemudian kita aktifkan ya, klik activate. Nah, coba kita lihat di bagian sebelah kiri ini, sebelumnya tidak ada Elementor, tapi kita sudah install, jadi di menu ini muncul ya plugin Elementor yang sudah kita install dan sudah kita aktifkan. Nah, kemudian kita masuk kembali ke halaman yang akan kita edit. Nah, ini beranda ya, kita edit, klik edit. Nah, kemudian di sini muncul edit with Elementor ya, yang sebelumnya tidak ada. Akan tetapi kita sudah instalkan plugin Elementor tadi. Nah, jadinya kita bisa mengeditnya dengan menggunakan Elementor. Klik edit with Elementor. Nah, ini adalah tampilan editor kita ya untuk membuat halaman website. Jadi di sini kita mudah, tinggal drag drop saja. Misalkan kita membuat teks, tinggal ini ada bagian teks, di drag ke sini. Mau memasukkan gambar, klik yang ini ya. Nah, di file yang sudah saya share ya, di file pendukung. Nah, kita tinggal import saja ke sini ya, supaya lebih memudahkan teman-teman. Caranya bagaimana? Kita klik yang icon yang ini. Kemudian kita klik tanda panah yang ini. Kemudian select file. Nah, yang sudah teman-teman download, cari di mana. Nah, ini ya, template bikin web. Nah, silahkan kalau teman-teman belum mendownloadnya, di-download terlebih dahulu. Kemudian di-upload. Nah, sudah ada di sini. Kemudian klik insert. Nah, ini adalah template yang sudah saya buat ya. Jadi teman-teman sudah upload. Nah, jadi otomatis halaman depan website teman-teman sudah menjadi seperti ini ya. Ini template-nya, kita bisa edit-edit di sini. Nah, dan sebelumnya kita perhatikan, kita klik dulu yang bagian ini, setting. Nah, kemudian page layout-nya itu kita ubah dulu menjadi Elementor Canvas ya, supaya menghilangkan header yang ini ya. Kita klik Elementor Canvas. Nah, kemudian kita coba update. Nah, setelah diupdate, coba kita lihat ya halaman depan website teman-teman. Nah, yang ini kita refresh. Nah, otomatis halaman websitenya sudah menjadi seperti ini ya. Nah, kita bisa ubah misalkan ininya sesuai yang teman-teman inginkan ya. Misalkan teman-teman punya bisnis apa, nah tulis judulnya di sini ya. Misalnya latihan Facebook Ad. Nah, kemudian ininya apa, boleh teman-teman edit ya template ini sesuka hati teman-teman. Nah, ini juga subjudulnya bisa teman-teman ubah. Kemudian misalkan ini ada tombol untuk mengganti warna, bisa diklik saja di sini. Nah, ini ya ada warna pink. Nah, misalkan kita mau ubah warnanya, ada warna hijau dan lain sebagainya ya. Nah, misalkan kita ini ubah warna hijau ya. Kemudian ininya judulnya kita ubah warnanya menjadi hijau juga. Nah, hijau yang ini. Kemudian coba kita update. Apakah halaman depannya sudah berubah? Kita refresh. Nah, sudah berubah ya menjadi warna hijau. Nah, kita juga bisa mengubah gambarnya di sini. Nah, ini untuk mengupload gambarnya dari komputer kita, klik di sini ya. Kalau ini media library itu gambar-gambar yang sudah tersedia. Nah, di sini kenapa jadi ada gambar-gambar ini? Karena kita sudah mengimport template yang tadi ya. Jadi otomatis gambar-gambar yang ada di template tadi pun ikut terimport ke media library kita. Nah, kita bisa mengganti gambarnya di sini, tinggal klik saja. Misalkan kita mau mengedit yang ini, tinggal klik yang ini.
Nah, ini gampang sekali ya teman-teman. Dan teman-teman juga bisa mengeksplor fitur-fitur yang ada di Elementor ini. Banyak sekali. Nah, tentunya di video ini saya tidak akan menjelaskan semua fitur-fitur yang ada di Elementor ini ya. Di sini saya hanya akan memberikan tugas dasar, yaitu teman-teman silahkan edit template yang sudah saya bagikan ini ya. Import dulu templatenya, kemudian diedit. Nah, ini teksnya diganti, kemudian warna-warnanya juga boleh diganti, kemudian gambarnya juga apabila teman-teman punya gambar sendiri silakan diganti. Nah, dengan cara-cara yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, misalkan yang ini, nah kita bisa lihat di kolom sebelah kiri ini persentasenya, misalkan kita mau diubah menjadi 95% misalkan. Nah, ini otomatis berubah ya. Mudah sekali. Ini juga angka-angkanya, misalkan mau mengedit angka yang ini, tinggal diedit saja di bagian kiri ini. Silakan teman-teman bereksplorasi ya dengan Elementor ini. Kemudian jangan lupa hasilnya nanti teman-teman screenshot, kemudian posting di tribe kita ya, tribe Mahir Bikin Web. Nah, dan juga apabila ada kesulitan, silakan teman-teman tanyakan juga di tribe Mahir Bikin Web. Selamat mengerjakan tugas.